Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Jumat pagi ini adalah hari yang terakhir di bulan Oktober. Tepat sudah 31 Oktober 2025. Waktu begitu cepat. Saya ingat sekali minggu lalu tanggal 24 Oktober saya katakan minggu depan adalah minggu yang terakhir, Jumat yang terakhir di bulan Oktober. Ternyata hari ini sudah 31 Oktober. Waktu begitu cepat, waktu berjalan terus. Itu mari kita berlari mencari kerajaan surga, berlari mencari Tuhan Yesus. Biar langkah-langkah hidup kita jangan melangkah di dalam kegelapan, tapi melangkahlah bersama dengan Tuhan. Minta pimpinan Tuhan, minta hikmat datang dari Tuhan. Kita mau baca firman Tuhan pada pagi hari ini, Ayub 28 ayat 1 sampai 28. Di situ dikatakan, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat. Amin. Itu mari kita minta pimpinan Tuhan, biar sepanjang hari ini adalah hari yang terakhir kita akan tutup malam yang terakhir, Jumat tanggal 31 Oktober hari ini 2025. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang sudah mengawal kita pada waktu kita memasuki 1 Oktober, demikian kita dapat diakhiri di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menyertai kita. Dan besok kita memasuki 1 November, minta pimpinan Tuhan. Untuk itu saya Pastor Yakub Rahman menyanyikan pujian ini di dalam buku Tabernakel Glory nomor 531. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Amin, haleluya. Ku tak berani jalan sendiri, amin, haleluya. Sertamu itulah doaku, amin. Terima kasih Tuhan, ajarku merendahkan diri, amin, haleluya. Menurut firman-Mu setiap hari, amin, haleluya. Jadikan pelita di dalam gelap, amin, haleluya. Mencari domba yang sesat, haleluya. Itulah kerinduan jiwaku, amin, haleluya. Oh Tuhan Yesus, pimpinlah setiap langkahku. Di dalam Mazmur pasal 25 ayat 4 dan 5, demikian firman Tuhan. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu. Dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau pun nanti-nantikan sepanjang hari, amin, haleluya. Pakailah hidupku, ya Tuhan Yesus, sampai aku masuk di dalam kerajaan surga, haleluya. Ya Tuhan, menyambutlah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya-Mu kerajaan, dan Kau yang tertinggi. Ku melebihi segala-galanya sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal dari Padamu, dan
Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Tuhan Yesus, tuntunlah hidupku Bapa. Pagi ini kami mau baca firman-Mu. Sucikan mulutku, pikiran dan hatiku Bapa. Ampunilah semua dosa, semua salahku ya Yesus. Tuntunlah ya Roh Kudus hidupku, pimpinlah, peganglah. Aku mau setia dan taat pada firman-Mu sampai aku masuk di dalam kerajaan surga. Segala puji hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya bagi Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami hamba-Mu pagi ini sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Kita sama-sama mengucapkan syukur kepada Tuhan atas pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan sepanjang bulan Oktober, dari 1 Oktober sampai Jumat pagi ini 31 Oktober 2025. Ini semua kemurahan Tuhan. Kita serahkan langkah-langkah hidup kita dan kita dapat akhiri pagi ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus. Dan besok 1 pagi ya, saat ini saya sudah ada di Jember Bapak Ibu ya, dalam rangka pelayanan karena ada perjamuan kudus besok hari Minggu dan ada jemaat yang mau dibaptis. Biar kita mau setia, saya mau setia melayani pekerjaan Tuhan, baik di Jakarta, di Jember, dimanapun. Bulan depan atas izin Tuhan saya berangkat ke Israel bersama jemaat. Ini semua kan anugerah Tuhan. Biar dimanapun kita mau hidup, kita minta pimpinan Tuhan, minta hikmat datang dari Tuhan, supaya tidak berjalan kedagingan kita, tapi berjalan dalam rencana Tuhan yang sempurna. Seperti dalam firman Tuhan tadi katakan, beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nantikan sepanjang hari. Pimpinlah hidupku ya Tuhan Yesus. Amin. Biar hari-hari kita melangkah bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Amin. Mari tiba saatnya kita mau baca firman Tuhan. Kita mau rutin setiap pagi kita baca Alkitab Perjanjian Lama, nanti malam Perjanjian Baru, supaya lengkap saudara ya. Dari kehidupan kita lama nanti diperbarui selalu ini ya. Oleh itu mari kita mencinta Tuhan, beritahukan jalan-jalan-Mu Tuhan, karena jalan Tuhan itu sempurna dan Yesus Tuhan kita nantikan sepanjang hari ini. Kita tutup 31 Oktober ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus. Besok pagi, 1 pagi, kita memasuki 1 November, saudara ya. Waktu begitu cepat. Berarti sudah tinggal 2 bulan lagi kita diizinkan Tuhan hidup di tahun 2025. Setelah itu bulan Desember Natal, setelah itu masuk ke Januari 2026. Minta selalu pimpinan Tuhan. Sekarang kebaca ayat pasal 1 pasal penuh ayat 28 ya. Ini manusia tidak dapat hikmat ya dari itu, mencari hikmat. Hikmat minta dari Tuhan ya. Minta pimpinan Tuhan. Memang ada tempat orang menambang perak
dan tempat orang melimbang emas. Manusia berusaha untuk hidup, saudara ya. Ya, ada tambang emas, tambang perak, tambang batu bara, tambang nikel, semua banyak. Ya, di situ semua mencari. Manusia menjantung kehidupan. Tapi satu hal harus mencari hikmat. Ya, kalau mencari uang, ya, sebentar uang, saudara mati, tidak dibawa itu uang. Tapi hikmat sifatnya kekal. Hikmat itu adalah takut akan Tuhan. Mari kita mau firman Tuhan, ya. Saya mau baca nanti di ayat yang terakhir. Sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat. Nomor satu kita mencari Tuhan. Ini cari daging. Ini cari dunia seperti ini. Ayat 2. Besi digali dari dalam tanah. Ini sifatnya horizontal. Ini satu pasal mulu. Banyak bicara hal-hal yang bersifat horizontal, saudara. Dunia. Dari batu dilelehkan tembaga. Batu bicara bumi horizontal. Orang menyudahi kegelapan dan batu diselidiknya sampai sedalam-dalamnya. Di dalam kekelaman dan kenampakan. Ya, kalau saudara pergi ke tambang-tambang untuk mencari batu bara harus digali-gali, saudara. Ya, ya, sampai ada yang korban di China, tidak salah, sampai saya pada dengar gali batu bara ada yang korban karena cukup dalam, saudara. Ya, di dalam kekelaman, ke dalam pekat, orang menggali tambang jauh dari tempat kediaman manusia. Mereka dilupakan oleh orang-orang yang berjalan di atas. Mereka melayang-layang jauh dari manusia. Benar, mereka cari uang, cari dunia sampai jauh, ya. Dikatakan tanah menghasilkan pangan. Di bawahnya dibongkar bangkit seperti oleh api. Batunya adalah tempat menemukan lazurit yang mengandung emas urai. Jalan ke sana tidak dikenal seekor burung buas pun, dan mata elang tidak melihatnya. Binatang yang ganas tidak menginjakkan kakinya di sana, dan singa tidak melangkah melaluinya. Manusia melekatkan tangannya pada batu yang keras. Ia membongkar bangkir gunung-gunung sampai pada akar-akarnya. Di dalam gunung batu ia menggali terowongan, dan matanya melihat segala sesuatu yang berharga. Memang ini manusia ya bikin terowongan. Ini usaha-usaha manusia ya. Seperti di Gaza itu ada terowongan-terowongan ya. Banyak terowongan manusia itu menggali lubang. Itu semua perkara-perkara sifatnya dunia. Air sungai merembes di bendungnya, dan apa yang tersembunyi di bawahnya ke tempat terang. Tetapi di mana hikmat dapat diperoleh? Di mana tempat akal budi? Apakah dapat hikmat dari situ? Memang mereka mendapat batu bara, dapat emas, tapi bukan berarti mendapatkan hikmat itu bersifat tidak kekal. Ya, begitu tambak emas untuk makan, ya, begitu bapak ibu sudah makan selesai kenyang, ya, mati tidak dibawa itu emas. Tapi hikmat mencari Tuhan itu sifatnya kekal. Tetapi di mana hikmat diperoleh, jalan ke sana tidak diketahui manusia dan tidak didapati dengan orang hidup. Kata samudera raya, ia tidak terdapat di dalamku, dan kata laut, ia tidak ada padaku. Untuk gantinya tidak dapat diberikan emas murni, dan harganya tidak dapat ditimbang dengan perak. Ia tidak dapat dinilai dengan emas Ofir, ataupun dengan permata kristopras yang mahal, atau dengan permata langsung. Ini maksudnya hikmat, saya. Tidak bisa diukur dengan masalah materi, saudara. Karena hikmat datang dari Tuhan. Tidak dapat diimbangi oleh emas atau kaca, ataupun ditukar dengan permata dari emas tua. Baik hewang, baik hablur, tidak terhitung lagi. Memiliki hikmat ada lebih baik dari mutiara. Nah ini ya. Jadi semua perbandingan hikmat bersifat kekal. Saudara, emas bisa hilang. Saudara tak lupa hilang. Hikmat tidak bisa hilang. Kalau hikmat datang dari Tuhan. Ya, permata kesulitan itu pia tidak dapat mengimbanginya. Ia tidak dapat dinilai dengan emas murni. Hikmat itu dari manakah datangnya? Atau akal budi di manakah tempatnya? Ia terlindung dari mata segala yang hidup. Mohon maaf. Bahkan tersembunyi bagi burung di udara. Kebinasan dan maut berkata, hanya desas-desusnya yang sampai ke telinga kami. Allah mengetahui jalan ke sana. Ia juga mengenal tempat kediamannya. Nah, karena bicara hikmat itu datang dari Tuhan ya. Karena ia memandang sampai ke ujung-ujung bumi dan melihat segala sesuatu yang ada di kolong langit. Ketika ia menetapkan kekuatan angin dan mengatur banyaknya air. Ketika ia membuat ketetapan bagi hujan dan jalan bagi kilat guru. Ketika itulah ia melihat hikmat lalu memberitahukannya, menetapkannya, bahkan menyelidikinya. Ayat 28 yang terakhir. Tapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi segala kejahatan itulah akal budi. Amin.
dari ayat 1 sampai 27 itu banyak bicara ya tentang kehidupan manusia, mencari yang bersifat horizontal, mencari uang, tambang emas, tambang nikel, batu bara, semuanya ya bersifat horizontal. Tapi jarang manusia mencari perkara-perkara yang kekal. Makanya di ayat 28 ini kunci. Sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Mari melalui firman satu pasal ini kita minta hikmat datang dari Tuhan. Minta akal budi, sumbernya datang dari Tuhan. Kalau kita mencari Tuhan, perkara horizontal Tuhan kan cukupi. Tapi jangan dibalik. Jangan mencari perkara horizontal terlebih dahulu, saudara. Ada vertikalnya. Ya, misalnya mohon maaf, orang mencari duit sebanyak-banyaknya udah susah, nggak dapat, akhirnya mati. Hidup mau kemana, saudara? Matius 16 ayat 26. Apa untungnya kepada seorang biarpun dapat segenap dunia ini, jiwa binasa karena tidak ada Tuhan. Tapi lebih bagus saudara mencari Tuhan vertikal. Matius 6 ayat 33. Cari dahulu kerajaan Allah. Utamakan Tuhan. Saudara tidak usah cari uang dulu. Cari Tuhan nomor satu. Tuhan nanti memberikan hikmat bagaimana saudara cari uang. Itu ya jelas ya. Saudara cari uang, cari segala-galanya bersifat horizontal. Tanpa Tuhan ada jalan buntu. Tapi kalau sudah mencari Tuhan mencari Tuhan, maka perkara horizontal Tuhan akan buka jalan. Karena semua bersumber datang dari Tuhan. Bagi Tuhan tidak perkara mustahil. Maka dikatakan tadi firman Tuhan, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat. Mari kita mencari Tuhan dulu. Tuhan berikan hikmat. Sehingga kalau sudah cari Tuhan, pagi-pagi ini berdoa dulu, minta sama Tuhan hikmat datang dari Tuhan untuk menyelesaikan pekerjaan, untuk berusaha bisnis. Apa Tuhan buka jalan, saudara ya. Kalau sudah cari dunia dulu, cari manusia, ada jalan buntu. Kata firman Tuhan terkutuk, ini firman Tuhan ya. Yeremia 17 ayat 5 dan 7 itu bertolak belakang. Yeremia 17 ayat 5 dikatakan, terkutuk kepada orang yang hatinya jauh dari Tuhan, yang mengandalkan kekuatan manusia. Tapi di ayat ke-7, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Amsal Sulaiman 10 ayat 22, berkat Tuhanlah yang menjadikan kami kaya. Jadi nomor satu Tuhan. Jadi mari melalui firman Tuhan pagi ini, kita mencari Tuhan. Di situ Tuhan berikan hikmat dan akal budi buat kita. Tentu kita minta sama Tuhan, tuntun hidupku ya Tuhan. Sebab kita tahu di luar Tuhan kita tidak mampu. Yohanes 15 ayat 5. Sebab kata Yesus, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi di dalam Mazmur 60 ayat 14, bersama dengan Tuhan kita dapat melakukan perkara besar. Tuhan memberkati kita semua. Biar hari yang terakhir 31 Oktober ini kita minta hikmat dari Tuhan untuk melangkah mulai besok 1 November dan seterusnya. Minta hikmat dan akal budi dari Tuhan. Itu hidup bersandar kepada Tuhan. Pimpinlah Tuhan setiap langkah hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Amin, haleluya. Ku tak berani jalan sendiri. Amin, haleluya. Sertamu itulah doaku. Ajarku merendahkan diri. Amin, haleluya. Menurut firman-Mu setiap hari. Amin, haleluya. Jadikan pelita di dalam gelap. Amin, haleluya. Mencari domba yang sesat. Haleluya. Itulah kerinduan jiwaku. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami
yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi. Mari kita akan tutup 31 Oktober Jumat pagi ini sampai nanti malam adalah yang terakhir. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus. Tuntun hidup ke Bapa. Supaya besok momen 1 November di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menjadi awal dan akhir, Alfa dan Omega. Tuhan Yesus bersama kita semua. Amin. Immanuel, puji Tuhan. Haleluya.